Ya, ada Nopi, ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yoloine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Gitu, Nah, semua dilaporkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi gitu kan, akan dilaporkan tuh ya, alasan memparodikan Agus. Padahal di luar sana begitu banyak yang memparodikan si Agus begitu. Bukan hanya Yuli Ide, Tonopi dan sebagainya, banyak sekali. Tapi yang lebih seru semeton ya, ini sekalinya muncul sekarang Abang Farad ngelaporin juga begitu ya. Yang dimana juga di situ ada asistennya Bang Alvin sosokan melaporkan juga begitu ya. Biar penuh lah sekalian ya nanti pelaporan di polisian ya. Jadi gimana film lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Mungkin tanggapan Farad tentang isu hewan. Apa? Tanggapan sama isu antara Alvin dengan Herwanto yang sekarang Gini. Kalau Alvin itu kan pengacara benar Kalau dia ada benar gitu. dan dia ahli keuangan. Nah, kalau yang lawannya itu nggak tahu. Yang manggil juga kan hanya dari awal hanya mau mendukung ini, tertarik. Iya. Habis itu mundur, pegang donatur apa segala macam gitu. Jadi memang mereka ini saya perhatiin setiap ada kita yang mau nyerang kita aja. Nggak tahu ada dendam apa sama kita. Jadi gitulah. Ah gitu ya. Jadi kalau ibarat musim, kalau di musim durian dia memetik durian, kalau musim rambutan dia memetik rambutan gitu. Padahal dia bukan punya lahannya gitu. tapi kan yang kenyataannya udah kemarin pas Lapor aja lah, nggak akan pengaruh itu. Kebanyakan baju sih. kayak tadi gimana nggak ikut menampingi Urusan saya kan udah nggak ada kaitannya. Masalah donasi udah selesai, tinggal realisasi. Masalah laporan sudah kita cabut. Nah ini kan masalah baru antara Nopi dengan Alvin dan Agus. Karena Agus tersinggung karena video ngejek-ngejek mata itu ada ya masalah. Itu kan laporan sudah diterima kan, susah loh buat laporan di Mabes Polri itu. Jadi siap-siap. Kalau saran saya udahlah, nggak usah ribut. Kan tujuannya mau damai kan, laporanmu aja kita cabut, masa mau laporin Alvin lagi? Kan tinggal diluruskan. Alvin kan mau minta maaf agar Agus tidak dihina, kan bagus. Ya, nyariin uang aja bisa kok, masa minta maaf jangan dibully Agus tidak bisa gitu. tapi Alvin dilaporkan Novi sama Ya, dia kan karena emosi melihat gambar Yolo dengan itu. Waduh Kak Agus. Walaupun ada reaksi mungkin tersinggung, ya itulah resiko gitu. Jadi jangan mancing juga dong, kecuali Nopi diam-diam. Memang diposting di, saya juga marah. Cuma kan sudah damai, saya diam-diam aja gitu. sama tadi maksudnya gimana yang Fuji Bukan video itu di akun Instagramnya Puji kan, di posting Puji Faisal, ya kan? Yang foto si Yolo pakai buta gitu, topi joget-joget kan dari postingannya di akunnya Nopi gitu. Ya, maksud saya itu sudah memenuhi olok-olok penghina gitu, karena orang buta yang diejek cuma Agus doang, menggiring ke sana. Udah deh, nggak usah main-main deh. Ya bisa juga kita laporin kalau dia nggak macam-macam. tapi ada maksudnya ada Sebelum mereka dihukum, sanksi moral, sanksi sosial, mereka adalah orang yang tidak menghargai orang disabilitas. Udah. Ngejek, mengolok-olok. Jadi apakah mereka artis sehingga dilaporkan begitu? Karena sekali lagi begitu banyak begitu ya yang di situ yang memparodikan. Ada juga yang khusus lagu dibuatkan oleh netizen itu Agus itu ada begitu ya. Tapi sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau si Agusnya tidak ngeyel begitu kan. Tapi yang terjadi begitu banyak juga di situ, baik yang secara terang-terangan diliput oleh para wartawan, juga ini secara diam-diam dari percakapan apa segala macam yang mengundang netizen untuk begitu gitu. Ya, sekarang mau meredam semua netizen dengan kondisi sekarang nggak bisa. Ini netizen bisa diredam kalau Anda minta maaf dan mengakui kesalahan begitu. Selesai persoalan. Tapi
Ya Anda ngeyel ya siap-siap dirujak begitu oleh netizen begitu. Tapi yang tidak kalah soknya teman-teman ya, asisten juga akan melaporkan, asistennya si Al gitu akan melaporkan juga, sosokan mau ngelaporkan. Aduh, gimana ini ya? Ini dia videonya. Terkait masalah donasi. Nah, kemarin kita sudah mendampingi Agus Salim membuat laporan polisi di cyber Bareskrim. Nah, yang kita laporkan itu pemilik akun atas nama Pratiwi Novi Official. Nah, ini mana ini terbalik ini bukti laporannya. Jadi para pembuli yang memparodikan si Agus Salim itu ya yang keroknya kita laporin. Yang kedua yang kita laporkan lagi pemilik media sosial TikTok atas nama Yolo Koala. Ini Yolo Koala juga harus bertanggung jawab. Makanya harus hati-hati ya menggunakan media sosial itu ya. Nih. Nah, Yolo Koala ya, satu lagi pemilik akun Asam Lambung Melanda. Pemilik akun sosial media TikTok yang bernama Asam Lambung Melanda. Nah, ini LP-nya. Ya. Jadi buat para TikTokers yang banyak pengikutnya jangan bangga dulu. Jangan bangga karena hujatanmu kepada seorang disabilitas atau orang lain membuat kamu terkenal tenar dengan hujatan, akhirnya kamu berisiko pelanggaran atau melakukan tindak pidana cyber yaitu yang melakukan kejahatan melalui media sosial seperti YouTube, akun Instagram, TikTok dan media sosial lainnya ya. Jadi agak lebih hati-hati lagi makanya menggunakan media sosialnya. Karena sudah banyak juga yang masuk penjara atas konten-konten para konten kreator atau orang lain yang tidak pintar menggunakan media sosialnya ya. Boleh kita berkata, tapi kalau bisa jangan sampai melanggar undang-undang ya. Tuh, dengar tuh. Ya begitu ya. Jadi biar pembelajaran bagi yang lain lah ya. Karena nggak ada di Indonesia ini yang kebal hukum ya, nggak ada. Pengacara tuh kebal hukum. Kemarin nanya orang. Ya sekalipun saya punya saya live dihujat netizen dan saya mengeluarkan statement bahwa kami tidak mensomasi orang miskin, ya itu benar. Bukan berarti kami menghina orang miskin, bukan. Karena ya nggak mungkin lah kami somasi orang miskin ya. Jadi yang kami somasi itu orang-orang kaya yang melakukan kejahatan. Nah, jadi itu yang target kami. Siapa yang melakukan kejahatan, orang kaya itu yang kami targetkan. Karena kalau kita laporin dia, kita gugat dia, dia masih memiliki aset harta kekayaan untuk kami mohonkan ke pengadilan supaya disita. Atau kami ajukan ke penyidik supaya asetnya itu disita karena diduga hasil dari kejahatan ya. Dengar tuh. Ya kalau orang miskin melakukan kejahatan ya tetap diproses, tapi bukan menjadi target kami ya. Padahal asam lambung itu kan ya tidak kaya-kaya sih. Kami biarlah itu menjadi targetnya 911 Hotman Paris ya. Karena Hotman Paris kan memiliki katanya dia membantu orang-orang miskin yang prodeo. Silahkan ke 999 911 Hotman Paris ya. Kalau LQ Indonesia Law Firm tidak tetap kami cas. Tapi untuk kasus-kasus yang diliput menjadi topik trending seperti Agus, kami turun tangan ya. Karena ya salah satu juga ya kita menggunakan ya strategi marketing juga, jujur aja, jujur
ya ada Iya. nilai plusnya. Sekalipun kita dihujat, tapi kita juga dikenal oleh masyarakat. Sekalipun karena hujatan itu nggak apa. Keceplosan. Yang penting masyarakat mengenal kita dulu. Keceplosan. Oh, LQ Indonesia ada. Gitu. Ceplosan. Yang penting dari Sabang sampai Merauke mengetahui bahwa LQ Indonesia Law Firm ada gitu kan. Jadi ada nilai plusnya juga. Nilai plusnya ya kita dikenal masyarakat, sekalipun bulian nggak Iya. apa-apa ya. Nggak apa-apa karena kami beranggapan yang memiliki intelektual tinggi, yang dia memiliki minimal pendidikannya dari sarjana hukum, atau dia taat beribadah. Kalau Kristen dia taat beribadah, kalau dia Muslim taat sholat 5 waktu, mereka itu tidak akan menghujat karena mereka tahu dari efek samping hujatan itu apa. Salah satunya dosa ya. Jadi kalau orang-orang yang takut berdosa itu pasti tidak akan menghujat. Ceplosan. Ya kami juga ya diberikan undang-undang wewenang untuk membela siapa aja. Jangankan si Agus, seorang pembunuh pun kalau datang ke kantor kami minta dibela akan kami bela. Itu hak dia sebagai warga negara, dan undang-undang hukum acara pidana menyatakan bahwa siapa saja yang berhak ancaman di atas 5 tahun itu wajib didampingi pengacara, wajib didampingi penasihat hukum. Nah, bagi siapa saja yang datang minta bantuan hukum, kami tidak dapat menolak ya. Tidak dapat menolak. Tapi kalau permintaannya itu bertentangan dengan hati nurani kami akan menolak. Nah, si Agus kan tidak bertentangan dengan hati. Jadi itu ya sangat lucu begitu ya. Tidak apa-apa dihujat asal terkenal begitu. Itu poinnya ya. Dan kita akan kalau rakyat kecil ya tidak akan kami laporkan begitu. Kalau kita lihat sekarang si asam lambung itu, coba lihat backgroundnya kayak gimana ya. Kalau Yolo ini Anda laporkan ya, kalau mendengar statement Anda ya wajar karena Anda kan mau dikenal gitu kan. Jadi menyetil-nyetil Mbak Yolo ini begitu, menyetil-nyetil si yang terkenal-kenal begitu kan. Biar Anda tetap eksis, biar Anda diketahui sama orang. Aduh, memalukan sekali ya. Tapi coba kita dengar ya pernyataan dari Yolo ini begitu kan menanggapi video-video beliau yang dilaporkan. Ini dia. Dia punya hak untuk melaporkan, tapi di sini kenapa yang cuma dilaporkan itu cuma saya dan Novi, sedangkan banyak di sana, di luar sana yang memparodikan kondisi Agus dengan jelas-jelas pakai sound Agus sedih yang benar-benar jelas-jelas menunjukkan identitas sebagai Agus, parodi Agus, meng-cosplay sebagai Agus. Sedangkan kan saya sama Novi tidak ada mentioning masalah Agus, nama atau apapun itu. Jadi kita kan waktu itu lagi ada event TikTok live untuk TikTok Shop. Nah terus kita bikin istilahnya kayak video teaser lah gitu loh. Video teaser kalau saya ini lagi sama Novi mau ada event TikTok Shop. Nah Novi itu kan dengan gaya dia yang kayak tomboy, pakai topi ke belakang, pakai rompi yayasannya dia. Nah sedangkan saya, identitas gue apa nih? Identitas saya kan ciri khas saya sebagai koala. Nah, waktu itu saya belum pakai koala, aduh apa ya? Ayah, ya udah deh, minta kacamata. Saya yang meminta properti itu ke orang TikTok. Ada kacamata nggak? Pinjem. Terus tisu buat pengganti perban gitu. Tapi itu buat lucu-lucuan aja. Sebenarnya saya mau ngeledek si Novi. Jadi itu inisiatif yang pertama kali punya inisiatif itu adalah saya. Novi sudah mengingatkan, Beb, ntar dihujat loh, udah sempet ngikutin. Apaan sih buat lucu-lucuan? Karena kan memang kita tidak ada mentioning apapun, nama ataupun situasi, nggak ada. Jadi kita hadapi aja. Mulai. Kita siap banget. Fokus kesehatan lebih penting, Vin. Beneran. Nah takutnya kan nanti kalau misalnya proses apa-apa, tepar, tumbang, pingsan kan sih.
akhirnya gitu ya, kamu jadi ikut kesel nggak sih sama Agus gitu, yang akhirnya tuh ikut-ikutan si Afiling lah gitu. Maksudnya Dengan kamu. Agus itu Selesai, sebenarnya betul. Agus itu tidak perlu Selesai. cari Betul, lawyer, selesai. tidak perlu ganti lawyer, memperkeruh suasana. Cukup duduk bertiga sama Novi sama Densu, cari penyelesaiannya bagaimana maunya, ya udah. Iya. Selesai, beneran deh Gus. Ini udah melebar kemana-mana dan orang tuh udah muak. Udah, sepasti muak, tau nggak Gus? Ya, Agus. Gitu. Jadi ada baiknya udah nggak usah cari-cari lawyer, nggak usah tambah-tambah perkara, Ya, nggak usah dipanjangin. Duduk bertiga sama Novi sama Densu, cari penyelesaian. Jamin selesai Gus. Agus yang enak. Sorry, ini punten, mohon maaf Agus jadi kayak orang nggak tahu diri. Ya, Mohon maaf benar. ya, jadi kayak orang nggak tahu diri. Maksudnya ini fokus lo untuk berobat Ya, setuju. atau mikirin kelangsungan hidup lo gitu loh. Enakan ke rumah sakit berobat daripada bolak-balik pemeriksaan polisi lo, beneran. Menurutku ya, Agus itu dia fokusnya itu di uangnya. Ini duit gue, punya gue. Jadi dia tuh kenapa dia nurut-nurut aja, ya udahlah, gue ikutin aja apa kata pengacara gue, yang penting duit gue balik. Bener. Karena kalau yang aku lihat target dia tuh uangnya, bukan dia sembuh lagi. Uangnya, bener. gimana dia melanjutkan kelangsungan hidup dia. Betul. Lebih ke keuangannya sih, bukan ke Mau pengobatannya. aja. Dia ngikut aja, udah ayo ke Polda ikut, ayo laporin ikut, ayo yang penting duit gue balik gitu. Jadi Agus sendiri ini udah korban sebenarnya, cuma ketika dia disetir ini setir itu, ini apa nggak makin menjadi korban dia, korban dari ambisi penasihat hukumnya. Kita sudah kita sudah menyaksikan drama ini sangat panjang, 3 bulan yang melelahkan ya. Saya aja yang istilahnya cuma sekedar netizen, saya capek melihat kalian, apalagi kalian juga pasti capek, terutama Novi dan Agus ya. Betul. Sudah tidak perlu diperpanjang, Betul. sudah tidak perlu melebar kemana-mana karena ini udah melebar kemana-mana dan jadi tidak objektif. Jadi ada baiknya Agus stop pakai pengacara, penasehat hukum, cukup duduk bertiga sama Densu dan Novi. Cari penyelesaian, dijamin Agus yang nantinya enak. Tapi jadi kasihan nggak sih Apa sama bang? Agus? Yupi bang. Enggak, Nggak juga. sorry enggak. Membuat laporan polisi di cyber baris krim. Yupi. Jupri, kayaknya lu punya banyak waktu luang yang terbuang percuma, alias kurang kerjaan. Hingga pada akhirnya lu menyibukkan diri untuk membuat laporan yang tidak perlu dan bahkan tidak penting. Saran gue sih ya, daripada lu kagak ada kerjaan, lebih baik lu menyibukkan diri untuk ke salon saja, untuk hair extension atau minimal menumbuhkan rambut agar tidak terlihat botak. Iya, minimal agak gantengan dikit gitu. Iya. Bukan lu kurang ganteng, cuma masih jauh dari kata ganteng gitu. Ya minimal suntik putih lah. Iya. Ya biar lebih sedikit Iya. stylish gitu. Minimal di saat Iya. lu ngebacot tuh punya sedikit gaya gitu, ada wibawa, nggak kayak sekarang gitu. Berasa kayak squateng. Yupi ya bang ya. Jadi segitu ya, bener apa yang disampaikan oleh Mbak Yolo ini begitu. Gus, Anda tinggal duduk bertiga, Anda, Densu, sama Novi. Enak Anda gitu ya. Ini akan selesai dan uang itu kalau kamu mau uangkan, walaupun memang kemarin nggak mau begitu, kamu mau uangkan, ya udah duduk bertiga minta maaf di situ tanpa ada pemberitaan apa segala macam. Enak kamu Gus, ya uangnya akan balik ke kamu, pengobatanmu akan lancar begitu. Apa yang kamu harapkan itu, tapi mungkin kamu tidak mau berobat begitu, kamu hanya mau uangnya 100% utuh untuk kebutuhan kamu, mungkin maunya begitu. Gus ya, segitu episode ya, tetap jaga persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.